marilah kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Oleh Bapak Kasih, Bapak Mas Udi Hadi Wijaya hadirin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SLB Negeri 1 Banyuwantes atau yang mewakili yang saya hormati. Pertama, kalau kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa menghadiri dalam rangka kegiatan pembinaan atau penguatan penanggulangan kekerasan di sekolah. Karena kayak tenang gitu, saya kesini kok tenang gitu. Sebenarnya saya sakit tadi malam itu panasnya setengah mati, tapi karena saya sudah turun bisa ditanggulangi mungkin dengan cara-cara yang baik. Tapi yang paling berbahaya itu kekerasan yang dilakukan oleh guru. Saya berbicara di SMP saja, takutnya gurunya nggak telaten melihat anaknya yang aktif, super aktif, emosional tinggi, langsung semua guru harus menyadari bahwa jadi guru itu memang sangat sulit, apalagi di SMP ini kesabarannya harus sangat ekstra. Kesabaran ekstra karena menghadapi adalah anak-anak yang keterbatasan normal, jadi anak yang tidak normal, sehingga kalau yang tidak normal kita maklumi saja, misalnya melakukan pelemparan batu mungkin masih dimaklumi karena memang tidak normal, apalagi yang autis kadang-kadang kacanya dipecahin. Tapi kalau guru sama guru ini yang berbahaya. Apakah bisa saja terjadi? Mungkin ada silang pendapat atau permasalahan pribadi sehingga melakukan tindak kekerasan fisik. Paling rentan kalau guru sama guru ini biasanya non fisik. Apa bentuknya non fisik? Seperti dengan bentuk verbal, kata-kata. Mungkin menghina guru. Bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Itu termasuk juga kekerasan, dinamai kekerasan non fisik. Yang langsung berhadapan, yang tidak langsung diupload di medsos, media sosial. Guru yang goyang makan di SLB Banyuwantes misalnya. Tapi kalau di medsos bisa saja ada dua persepsi, ada persepsi bergurau, tapi juga ada persepsi yang serius. Misalnya yang tidak kenal, itu termasuk pelecehan juga. Nah, tidak diperbolehkan guru-guru upload di media sosial yang berbau sara, ya, suku, agama, ras, dan golongan, antar golongan. Itu tidak diperbolehkan. Karena sekarang rata banyak guru-guru medsos semua, tiktokannya ya harus sesuai dengan profesi kita. Karena Bapak Ibu kan profesinya guru, tidak usah joget-joget terlalu parah itu. Kecuali memang tadi tapi kalau bukan tari ya joget, apalagi sampai erotis. Nah, proses erotis itu namanya termasuk kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu sama juga masuk dalam kekerasan. Ya, tadi erotis. Apalagi sampai ada hubungan intim antar guru. Hubungan intim itu adalah hubungan yang tidak direstui oleh hukum.
Ya kalau suami istri nggak apa-apa, tapi kalau tidak direstui hukum itu mulai norma agama maupun norma hukum itu tidak diperbolehkan, maka jangan dilakukan. Termasuk itu kekerasan seksual. Misalnya boncengan berdua setiap hari, boncengnya lain seperti boncengannya sang kekasih lah istilahnya. Pertama dia berjarak, nanti sampai seminggu, nanti tambah rapat lagi, nanti tambah 2 minggu, akhirnya merangkul. Nah, ini tidak diperbolehkan. Astaga. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Tujuannya baik, ingin membantu temannya untuk mengantarkan ke rumahnya, tapi efeknya negatif karena akan menimbulkan fitnah. Kalau masih fitnah tidak ada masalah, tapi kalau sudah bukan fitnah lagi terjadi suguhan, ini juga tidak baik. Nah, jadi kekerasan seksual jangan dilakukan. Kalau yang anak-anak ini juga tidak diperbolehkan. Bagi yang normal secara pikiran itu juga diharapkan jangan sampai melakukan kekerasan seksual, karena banyak terjadi anak hamil ya gara-gara diperkosa oleh temannya atau secara kelompok atau yang lain. Nah, ini penjagaan guru harus ketat juga, harus ketat. Jadi karena siswa di sini datang di sini adalah untuk diajar diberikan pelajaran yang baik, dipasrahkan oleh orang tuanya untuk dididik, maka bapak ibu bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak yang datang ke sini dan menjadi siswa di SLB Muhammadiyah. Jangan dibiarkan anak ini liar. Misalnya ada siswa itu bukan anak saya, kalau masuk ke kartnya misalnya, tidak boleh. Tetap harus lingkungan di sekitar ini harus betul-betul terjaga, aman, tertib, dan selalu dipantau kegiatan anak-anak. Takutnya berbahaya. Salah satu contoh, mungkin anak tidak sengaja lempar-lemparan batu, tahu-tahu anaknya bocor sampai kadang-kadang meninggal dunia. Ini sampai salah juga guru. Ya, apalagi di SLB karena keterbelakangan fisik, kekurangan fisik, maka perlu ekstra keras untuk menjaga anak. Nah, ini Bapak Ibu sekelumit info terkait dengan pemantapan untuk penanggulangan kekerasan. Di sini sudah terbentuk satgas. Sudah ya, satgas penanggulangan tindakan kekerasan atau perundungan ya. Sudah ya. Nah, perundungan itu sama sebenarnya kekerasan juga, tapi perundungan itu dilakukan berkali-kali sehingga orang merasa tertekan, tertindas, kadang-kadang sampai putus asa. Kalau sudah putus asa sampai gimana? Sampai bunuh diri. Salah satu contoh ada siswa mendapatkan kekerasan fisik ataupun non fisik karena dia lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selalu dibully, karena pembunuhan itu sama dengan bullying ya. Dibully setiap hari, akhirnya anak itu putus asa, tidak mau sekolah. Akhirnya paling parah anak itu bunuh diri. Ada juga seperti itu. Ya, jangan diharapkan di sini tidak terjadi juga. Mungkin pernah melihat anak dibully misalnya. Tidak pernah dari sini. Yang mungkin ada yang besar, melihat yang kecil, selalu ditekan dulu.
Ya, ini yang besar ini. Ya, ya, ya mudah-mudahan akrab semua. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi akrab semua. Antara yang satu dan yang lain seperti saudara, ya, seperti saudara. Tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh bertengkar antara yang satu dengan yang lain. Gitu. Tadi Mas Arfi. Jadi artinya jadi saya mohon anak-anak ini menyadari terkait dengan bahaya kekerasan. Ya, bahaya kekerasan itu bisa mengakibatkan nyawa hilang, bisa mengakibatkan kematian. Itu diberikan bagaimana caranya Bapak Ibu di sini untuk menyadarkan anak-anak. Karena sangat berbahaya apabila keterbelakangan mental tidak dijaga, itu juga bisa mengakibatkan orang lain cacat ataupun bisa juga meninggal dunia yang paling parah. Nah itu mungkin terkait dengan kekerasan yang ada di sekolah. Sekarang saya ingin membuka pertanyaan. Kalau misalkan guru keras sama siswa sedikit itu sudah naik ke sosmed, naik ke apa, padahal sebelumnya yang lalu-lalu zaman dahulu itu siswa di black gitu, ya itu mungkin ya tidak apa-apa. Nah saya mau tanya batasan guru ke siswa itu seperti apa sih Pak? Ketika memang ketegasan itu perlu atau apa? Ya, terima kasih. Pada intinya sesuai dengan Permendikbud 82 tahun 2018 bahwa tidak diperbolehkan di dunia pendidikan ini terjadi kekerasan baik ringan apalagi berat, apalagi cuma hanya tanpa menyentuh saja termasuk kekerasan. Apa kekerasan non fisik tadi? Kan tanpa menyentuh, cuma memberikan pelecehan dengan kata-kata, itu termasuk kekerasan. Contoh misalkan, apa kamu, wajah kamu jelek kayak kera misalnya, itu sama juga kekerasan non fisik yang bisa berdampak kepada harga dirinya, tersakiti, perasaannya tersakiti. Jadi tidak ada batasan dulu sampai sejauh mana batasan kalau ingin memberikan sanksi kepada anak-anak yang di luar batas. Tidak ada batasnya, berarti tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Harus dengan proses yang baik. Bagaimana proses yang baik? Berarti anak yang melakukan kegiatan pelanggaran atau melanggar tata tertib sekolah harus dilakukan dengan bertahap, mulai dari pemberian sanksi teguran, lesan, ya teguran atau lesan, selanjutnya bisa teguran tertulis, nanti juga bisa pemanggilan orang tua untuk membantu biar anak tersebut tidak melanggar lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya guru emosi, caranya bagaimana? Tinggalkan saja, menghindar. Jadi misalnya bapak ibu tersakiti karena bilang anak yang tidak sopan atau anak yang kurang ajar misalnya, ya harus
menilai salah. Daripada terpancing emosinya Bapak Ibu nanti masuk sosmed pemukulan kepada anak, apalagi yang dipukul anak SMP, tambah ya. Tambah. Ya, jadi artinya Bapak Ibu kesabarannya harus dikati. Sekarang banyak kan terjadi. Kenapa kok terjadi kekerasan? Penyebab-penyebabnya kan banyak. Ada yang di sisi ekonomi. Ekonomi itu karena tidak istilahnya tidak mampu, sehingga temperaturnya tinggi. Mungkin tidak makan 3 hari atau ya, mendapatkan guru yang suka marah langsung ambil batu langsung dilempar gitu. Karena atau sebaliknya juga, kalau guru juga ekonomi bisa banyak hutangnya, sudah ada tagih yang bayar ini, bayar itu, bayar anak, ngadepin murid, akhirnya muridnya cekik. Nah, untuk bilang mendidik jangan pernah dilakukan. Zaman dulu kenapa kok boleh ya zaman dulu? Sekarang tidak usah kembali ke zaman dulu. Karena sekarang proses hukum terjadi penganiayaan itu bisa berjalan, kekerasan dengan penganiayaan, atau juga non fisiknya bisa undang-undang IT juga berjalan untuk bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Mungkin menyebarkan berita fitnah kepada temannya ya, melalui sosmed. Sosmed itu biasanya kayak Facebook atau TikTok, IG, ya, Twitter. Itu bisa saja terjadi ke ranah hukum, berlanjut ke ranah hukum apabila yang tersakiti itu melapor kepada pihak yang berwajib. Jadi sekarang sudahlah nggak ada batasan, nggak boleh mukul, nggak boleh mencubit juga nggak boleh. Ya Pak teori itu Pak. Ya karena saya punya teori, ya harus sudah teori. Memang tidak diperbolehkan. Misalnya ada anak nakal, diproses dengan baik, dipanggil anaknya. Kalau misalnya anaknya minta bantuan dulu yang lain, mungkin itu wali kelasnya, kepada wali kelasnya itu anak si A itu sudah melemparin saya dengan penghapus atau kerikil atau apa gitu. Nanti yang nangani biar orang lain. Tangan sendiri biasanya banyak di luar kontrol. Karena yang marah menangani anak yang menyakiti kan tidak terkontrol. Sampaikan ke yang lain, saya dibully oleh anak itu. Gurunya dibully. Apa ada? Ada. Gurunya dibully. Jadi orang lain jangan merasa malu, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau urusan emosi, kekerasan emosional ini jangan merasa malu minta bantuan kepada temannya. Misalnya, saya mau malu minta bantuan, masa saya nggak bisa mengatasi malah itu? Ya sebenarnya bukan masalah mengatasi, tidak mengatasi. Untuk menjaga keselamatan Bapak Ibu. Kewarasan Pak. Menjaga kewarasan. Ya. Jadi menjaga efek tidak stabil emosi Ibu, Bapak Ibu. Karena kalau sudah tidak stabil emosionalnya, apalagi ditunjang dengan penyebab-penyebab yang tadi, ya ekonomi, gender, ya. Dan ada penyebabnya gender juga bisa jadi sebab. Misalnya di perempuan benci sama laki-laki, apalagi nanti laki-laki, atau kebalikannya juga hal-hal yang lain yang bersifat membuat kita naik tensi emosinya. Makanya jangan sampai ada guru
Yang tidak siap mengajar, jangan mengajar dulu. Istirahat dulu di kantor. Minum, obat komplit. Kalau semisalnya di sini itu kayak anak autis kan ada penanganan khusus yang memang kita butuh tindakan yang lebih tegas lagi. Semisal kayak tantrum ya, tantrum itu kan orang autis tantrum kan kita butuh seperti entah menggulung anaknya atau apa satunya itu kayak kita yang keenam istilahnya apa ya? Kita sampai meredakan tantrumnya itu tadi itu kan apa itu juga bisa dikatakan seperti kekerasan atau tidak, karena memang kalau di SLP kan hal-hal semacam itu memang dibutuhkan ada hal seperti itu. Kalau Bapak Ibu menangani penanganan anak itu sesuai dengan prosedur, ada dasar hukumnya, ada dasar. Misalnya tadi autis harus dipegang hilang dua. Kadang kita belum Pak. Nah, itu kan sudah prosedur, nggak ada masalah Pak. Yang berbahaya itu kalau nggak ada prosedur hukumnya, nggak ada landasan hukum. Kalau untuk orang tuanya Pak, kadang kan orang tua menilainya kita itu melakukan tindakan kekerasan. Nah, bagaimana caranya? Ini Itu letaknya. sebenarnya. Makanya ada orang tua harus diberi pengertian, sosialisasi, meyakinkan kepada orang tua bahwa penanganan anak ini seperti ini Bu. Kalau nanti anak ini begini, nanti tindakannya begini. Dia tidak malpraktek. Kan sama dengan dokter. Guru itu kan profesi tapi guru yang mengajar dan mendidik. Kalau dokter menangani kesehatan, sama. Kalau sakit kepala, sakit perut kan beda. Berarti terjadi malpraktek. Sama dengan guru. Kalau guru menangani anak seperti itu tapi ditangani di luar aturan, ya sama dengan juga malpraktek. Misalnya dicekik, misalnya ya. Entah kalau nggak dicekik nggak bisa berhenti. Kalau dicekik misalnya seperti itu. Itu dia berhenti langsung dengan nyawa-nyawanya hilang. Makanya harus diberi pengetahuan sama wali. Apakah pernah wali murid diberi pengertian seperti ini? Di sini pernah. Mungkin datang anaknya ya sudah, anaknya langsung dilayani itu aja ya. Apakah pernah pemahaman kepada wali murid yang autis itu diberikan pengarahan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan kepada anak ini? Apakah pernah disampaikan? Pernah, Pernah, tapi ya? sama ke bapaknya bukan ke ibunya. Yang suka protes ibunya Pak. Ya, dua-duanya. Nah, yang disampaikan. mengantar itu bapaknya, yang ngantar ke sini bapaknya, ibunya kerja. Oh iya, suatu waktu harus dipanggil ya, karena demi kenyamanan Bapak Ibu melayani. Sudah melayani begitu beratnya nasi biji. Kalau tidak satu kali kan kalau kali termasuk perundungan. Sudah gajian sedikit, kadang-kadang masih dirapel. Stres. Nanti sekolah ini coba mengadakan sosialisasi kepada wali murid yang berkebutuhan khusus yang memerlukan pemahaman yang dalam terkait dengan pelayanan SLB di sini. Karena takutnya melihat lagi syuting salah paham kan, makanya banyakkan orang terjadi perundungan ini karena banyak salah paham atau yang lain. Tapi kalau pemahamannya bagus, wali murid insya Allah tidak. Kenapa? Murid itu tanggung jawabnya orang tua. Orang tua menitipkan di sini, ya, maka yang berupaya menyelamatkan atau melayani anak ini adalah guru yang ada di sini.
Orang tua menyerahkan dengan hati yang lapang, penuh kepercayaan kepada guru. Kadang-kadang memang banyak menyerahkan, tapi nggak percaya sama gurunya. Duh, nanti kena guru itu gimana? Jangan saya banyak seperti itu. Ya kalau seperti itu namanya orang tuanya tidak menyadari bahwa guru itu harus dipercaya. Nah, nanti diadakan minggu depan panggil saja. Dan berapa orang di sini yang autis? 3. Ada 3. Berarti Yang paling aktif 1 Pak. ada di sini sekarang. Ada. Coba dipegangin. Itu apa doangnya biasanya? Hiper itu Pak, ngigit. Oh gigit. Iya. Berarti harus pakai baja. Kenapa? Karena kadang autisnya itu mereka bentuk capernya kayak gitu. Soalnya kan nggak bisa mengungkapkan, bisa kadang lahir, berpelukan. Iya. Capernya, capernya 3 dari 3 mamanya nggak masuk. Hati-hati dijaga anak-anak ini, sekecil apapun bertangkap itu takut mengarah kepada kekerasan yang sangat berbahaya kepada keselamatan anak. Jadi, kalau jadi gurunya nggak ada yang suka, nggak mungkin lah gurunya mukul siswa, nggak mungkin. Gurunya dipukul. Ya memang sama dengan yang di Sampang itu, diludahi. Digigit. Yes, biasa. Makanya daripada guru yang lain yang pertama masuk surga itu guru SMP. Iya, karena memang tingkat sabarnya tinggi. Saya tak lihat tuh, saya nggak sanggup kalau jadi guru SMP nggak sanggup. Tapi tenangnya kalau saya lihat itu tenangan dia sendiri, Pak Ibu. Ya, siswanya sedikit. Pak, satu murid tuh kayak ngajar 30 murid normal, Pak. Iya, tapi bila suasana itu sedikit, saya diam sudah enak. Yang karena tadi 1 menit 30 ya sama saja. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ada satu untuk pengamanan, banyak sekali sekarang sedikit-sedikit masuk ranah hukum. Di Sampang kemarin sudah ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri terkait dengan restoratif justice, rumah restoratif justice untuk wilayah utara, sementara yang ditetapkan itu SMA Negeri 1 Ketapang. Itu membawai nanti Bangladesh, Ketapang, Sekolah, Hotel. Apabila ada permasalahan hukum, misalnya ibu ini dituntut hukum oleh orang tuanya karena sesuatu lah, nanti bisa diselesaikan dengan cara musyawarah yang berkekuatan hukum. Saya tahu Bapak Ibu tidak sengaja membuat anak jatuh berdarah karena mungkin jalan bersama terus tahu-tahu kakinya tersandung dengan kaki ibu, nanti dituntut karena berdarah, dituntut ibunya karena membuat anak jatuh. Nah, kalau di bawah ancaman 5 tahun, bisa dilakukan dengan cara restoratif justice, pengembalian kepada semula, artinya dengan jalan musyawarah antara yang menuntut dengan yang dituntut, dengan pakai mediasi, bisa mediasi dari kejaksaan juga yang lain. Tapi berkekuatan hukum setelah selesai, bahwa itu sudah masuk misalnya laporannya ke polisi misalnya. Nah,
sudah selesai musyawarah nanti depan kejaksaan itu tindak ke pengadilan negeri, baru pengadilan negeri akan mengeluarkan keputusan bahwa ini selesai SP3, maka Bapak Ibu selesai kasus ini. Karena banyak sekali sekarang kejadian orang tuanya tidak apa-apa, malah orang lain yang heboh yang membuat kisruh. Nah, makanya nanti kalau misalnya orang tuanya sudah sepakat berdamai dengan pelaku atau yang dilaporkan, nanti Kejaksaan Negeri Sampang akan bersurat ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri itulah nanti mengeluarkan keputusan itu. Tapi kalau dilakukan lagi, misalnya kekerasan itu dilakukan kedua kalinya yang sama dengan objek yang sama, maka kalau dituntut hukum prosesnya tetap berjalan, restoratif justice tidak berlaku. Jadi hanya satu kali restoratif justice. Tapi walaupun dengan adanya ini, ya jangan sampai apa-apa, yang penting nanti dengan orang tuanya islah, ya kalau pasang lawan pembunuhan, nanti orang tuanya nanti menerima, ya sudah selesai, tidak boleh. Itu kejadian yang memang tidak disengaja saja, kejadian yang di luar kesadaran. Tahu-tahu bapak mungkin apa makal atau secara otomatis mukul anak. Bukan ada upaya-upaya keseringan. Itu bisa dilakukan secara restoratif justice nanti dengan keputusan pengadilan. Sudah warga yang lain berkeluar selesai sudah. Tidak bisa dituntut karena sudah kekuatan hukum. Bukan masalah saja, bukan masalah tok itu, bukan. Ada keputusannya. Itu namanya restoratif justice. Yang sementara di Sampang ini ada 3. Di SMA 1 Ketapang, SMK 1 Sampang, SMA 1 Selesai. Jadi ada 3 sementara. Dan insya Allah nanti semua sekolah membentuk rumah restoratif justice. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini Pak, Ya, biasanya ada sekolah itu punya peraturan tersendiri kan, ada. Terus peraturan itu bertentangan dengan hukum. Contoh, kalau satu sekolah ada siswa kalau nakal nggak tahu banyak disuruh berdiri atau disuruh jewer sama temannya, gitu kan. Ini undang-undang apa, peraturan sekolah. Nah terus setelah sama temannya itu jewer kan, undang-undangnya yang nggak hafal umpamanya nggak di jewer sama temannya. Terus pas di apa di kepolisian Pak, orang tuanya tidak berguna. Karena itu gimana? jelas salah Bu. Jadi sekolah itu nggak bisa melanggar itu sendiri. Sekolah memberi peraturan itu yang penting jangan melanggar aturan yang begitu. Misalnya apa tadi mencubit ya? Mencubit. Berarti mencubit kan sudah melanggar aturan yang undang-undang tertinggi. Data tertib sekolah kan paling bawah. Tapi kalau ada di atasnya yang lebih tinggi yang tidak membolehkan, maka yang di bawah itu dianggap bukan lagi aturan. Makanya aturan yang di bawah harus sesuai dengan aturan di atas, sehingga tidak akan dituntut kalau sesuai dengan aturan di atas. Walaupun ini tata tertib sekolah, dasar hukumnya tata tertib sekolah dibentuk itu dari mana? Apa kebiasaan, apapun ada di sekolah itu. Tapi kan sekolah kan di lingkupnya undang-undang undang-undang pendidikan. Ada apa tidak di dalamnya aturan itu? Hanya kalau sekolah itu aturannya itu bikin sendiri ya. Makanya sekolah itu memberikan tata tertib itu kan ada pedoman-pedoman yang harus dari mendidik.
Mendidik ini kan hal-hal yang baik. Kalau mencubit kan bukan mendidik, dia mengajarkan kekerasan kepada anak. Bagaimana yang mendidik? Misalnya mengaji. Hukumannya itu yang bersih-bersih, kan mendidik. Ya minimal mengajarkan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Kan gitu ya, kamu bersih-bersih aja. Hanya kalau sekarang ya Pak. Kalau mendingan bersih-bersih nanti malah kayak. Ya makanya tergantung kepada sekolah tersebut. Yang penting jangan sampai ada undang-undang di atasnya yang dilanggar. Ya undang-undang penganiayaan pidana, penganiayaan ringan, karena itu juga di atas juga. Kan nyubit penganiayaan ringan itu, apalagi dalam. Nah itu kalau di dunia pendidikan sekolah. Beda dengan misalnya untuk olahraga. Apakah push up itu termasuk kekerasan Pak? Ya kalau olahraga kekerasan semua, tapi kan ada mendidiknya. Tapi di saat olahraga push up 10 untuk apa? Biar kuat badannya, biar kuat. Kan ada tujuannya. Beda dengan orang terlambat, anak terlambat disuruh push up, beda. Kan sama kalau mendidik, beda. Kasarnya kenapa? Karena takutnya anak itu nggak tahu push up, atau juga anak itu cedera yang tidak diketahui oleh yang menyuruh. Contoh misalnya bekas patah tulang. Kalau guru olahraga kan sudah tahu, oh anak ini bekas patah tulang, tidak boleh push up, sudah tahu semua. Nah, pas yang dulu bukan guru olahraga tidak tahu push up, kamu lambat. Tahu-tahu ceplek patah lagi. Apakah itu termasuk kekerasan? Kekerasan. Karena bukan jalurnya. Tapi kalau di olahraga terjadi patah, terjadi apa tidak masalah. Karena memang pelajaran olahraga. Tapi kan sebelum olahraga ditanya siapa yang sakit, siapa yang tidak bisa. Contohnya dulu. Masa anak yang tidak tahu roll gitu ya, tidak tahu salto kan coplek semua dia anak. Nah, jadi artinya Pak Ibu, kalau sesuai prosedur aman. Kalau sesuai prosedur. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan itu di mana, misalnya ada di wilayah saya, apa di mereka. Misalnya di SMA mana, itu kalau ada di wilayah saya ini saya tegur. Kalau ada itu tak boleh. Makanya kita terjun ke bawah ini untuk menguatkan satu, menguatkan biar tidak ada pembiaran. Kadang-kadang kan ada di itu kemarin saya tegur karena yang peserta acara ini anak terlambat dikunci pintunya, untuk pagarnya anak keliaran di luar. Itu salah. Kalau kecelakaan, kalau ada truk yang remnya blong, tahu-tahu nabrak anak yang kumpul gara-gara digembok pintu pagarnya. Ya, itu makanya bukan mendidik. Jadi mendidik itu ya harus ditangani dengan baik. Ditangani, dicatat, jangan terlambat berapa kali. Terus ada sanksinya, mungkin baca Quran, satu juz atau apa yang tidak mengakibatkan kekerasan kepada anak. Seperti itu jalannya, maka insya Allah nanti selamat. Kalau tidak sengaja itu tadi bisa diresolusi kalau di bawah 5 tahun. Tapi misalnya nyekik, aslinya aja Pak, terlalu dalam nyekiknya. Artinya itu kan ancamannya di atas 5 tahun. Ya nggak bisa musyawarah. Tetap dilakukan secara itu. Mungkin itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan SPB N1 Banyumas ke depan lebih baik. Guru-gurunya selamat, siswanya selamat, tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah ini.
Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kasih TK PLK dan SMA Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang telah menyampaikan sosialisasi dan rencananya dengan panjang dan lebar. Mudah-mudahan kami di SLB Negeri Banyates ini guru-gurunya yang semuanya saya rasa ekstra sabar, tidak akan dengan gampangnya menjatuhkan tangannya ke badannya siswa-siswi. Baiklah Bapak Ibu, untuk menutup acara ini marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Wadud. Kepada Pak Wadud, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawa'iha wa 'afatil badani wa shifaa'iha wa min syarri dhaiha wa mutil amhi wa bidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al hadha al-jama'a marhumah wa la tafaqna min ba'dihi fa la ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syai'an wa la ma'rumah. Allahumma firli wa luli wa rahmah kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wa muslimat al-mu'minin wal ahya'i minhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika bina wa umina al-fatiha. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sosialisasi kekerasan terhadap anak telah selesai untuk pagi hari ini. Saya selaku wakil dari Ibu Wadah dan kami guru-guru dari SLB Negeri Banyates mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas rawuhnya Bapak Mas Udi Hadiwijaya serta Bapak Hilmi. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu guru silakan.